Wisatawan yang datang bukan lagi pelesiran, tapi mereka mulai berdagang, Pak. Celakanya mengambil hal yang paling kecil-kecil dengan cara melanggar hukum. Misal, mereka punya izin wisatawan, tapi yang dilakukan itu berdagang. Ini pasti tidak bisa diabaikan kalau kita mau jujur. Yuk kita koreksi ke dalam. Maka penting banget apa strategi Bapak dalam soal ini agar bisa melakukan pengawasan yang baik, pembinaan yang baik, penghargaan, sanksi, supaya orang-orang asing itu tidak sebebas-bebasnya di negeri kita. Pak, Bapak boleh saksikan sekarang di Sukowati dan Celuk itu sudah bangkrut semua pengrajin kita, Pak. Bangkrut. Kenapa? Karena yang punya usaha di bidang kerajinan itu orang-orang bule. Orang bule yang pasar seni itu, iya. Pak, ya. Jadi kita hanya bisa jadi karyawan, keuntungan tidak dapat sama sekali. Dulu tahun-tahun 70-an itu berjaya, Pak. Mobil-mobil Mercy dan BMW terbagus di Bali itu ada di sekitar Gianyar. Kenapa? Karena pribumi masih bisa berdagang, membuat kerajinan, dan orang-orang bule itu hanya menjadi penghubung. Nah, belakangan yang membeli di sana itu orang bule, yang menjual di sini orang bule, yang mendesain orang bule. Nah, orang-orang kita hanya karyawan. Jual kacang pun orang bule, Pak. Serius, Pak. Yang pertama topiknya mengenai pungli. Kalau bicara pungli, Bapak paham, pasti kecintaan saya pada Bapak bagaimana agar wajah Kementerian Hukum ini yang menjadi lebih kinclong. Karena itu ini salah satu hal yang penting. Kalau lihat beberapa usaha keras dari Pak Sekjen beserta Biro Kepegawaian, kami lihat data-data bagaimana pelaksanaan tentang reformasi kultur misalnya, kan sudah berjalan bagus jauh ya Pak ya, dan hasilnya tidak kecil. Kemudian juga pengembangan profesionalitas, ini juga serius di Kumham, kami tahu itu. Dan masalah bagaimana meningkatkan integritas pegawai juga menjadi pilihan yang penting. Dan terakhir juga bagaimana memberi penilaian pada karir pegawai, ini bagus-bagus semua Pak. Tapi rupanya belum sempurna Pak, karena itu masih ada pungli gitu. Padahal kalau pungli ini kan, kalau kita mau jujur, kalau diurut-urut kalau bicara SDM ini kan berarti ada masalah sejak rekrutmen. Saya ingin dapat gambaran itu, kenapa rekrutmen yang ada sekarang tidak memuaskan, tidak bermuara pada hasil yang diharapkan. Yang kedua, pembinaan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan Pak, sebagai hal yang ketiga. Apakah berhenti sampai di sana? Belum. Pegawai akan menjadi serius, menjadi disiplin kalau tadi yang disinggung Pak Johan Budi, reward and punishment itu ditegakkan secara sungguh-sungguh, tidak pilih kasih Pak. Yang selama ini sering jadi sorotan. Penilaian ini sering menjadi tidak objektif, bahkan banyak sekali karyawan yang bekerja bagus kurang mendapat perhatian dari segi karir sehingga melemahkan semangat mereka Pak. Pak, kenapa saya anggap penting persoalan ini, karena seperti kejadian yang di Bali menghebohkan, kemarin udah saya singgung dan sampaikan pada Dirjen Imigrasi, itu memang pengawasan terasa lemah. Berarti SDM kita ya belum sempurna, masih jauh dari cukup Pak. Padahal efeknya itu bisa meluas panjang Pak. Mula-mula di tahun-tahun 60-an 70-an itu kan di Bali orang suka kedatangan tamu karena orang-orang Australia itu ramai sekali datang. Kenapa? Karena satu hal Pak, orang Australia itu hidupnya lebih nyaman, lebih enak di Bali, tapi biayanya lebih ngirit Pak.
Orang pensiunan pun suka menetap di Bali. Mungkin pada waktu itu mereka belum mencari-cari celah. Mungkin juga imigrasi pada waktu itu masih jauh lebih ketat atau sebaliknya. Tapi yang pasti sekarang ini Pak, mereka yang tinggal itu bukan lagi hanya untuk pensiun. Wisatawan yang datang bukan lagi pelesiran, tapi mereka mulai berdagang Pak. Celakanya mengambil hal yang paling kecil-kecil dengan cara melanggar hukum. Misal, mereka punya izin wisatawan, tapi yang dilakukan itu berdagang. Ini pasti tidak bisa diabaikan kalau kita mau jujur. Yuk kita koreksi ke dalam. Maka penting banget apa strategi Bapak dalam soal ini agar bisa melakukan pengawasan yang baik, pembinaan yang baik, penghargaan, sanksi, supaya orang-orang asing itu tidak sebebas-bebasnya di negeri kita. Pak, Bapak boleh saksikan sekarang di Sukowati dan Celuk itu sudah bangkrut semua pengrajin kita Pak, bangkrut. Kenapa? Karena yang punya usaha di bidang kerajinan itu orang-orang bule, orang bule yang pasar seni itu iya. Pak ya. Jadi kita hanya bisa jadi karyawan, keuntungan tidak dapat sama sekali. Dulu tahun-tahun 70-an itu berjaya Pak. Mohon maaf, mobil-mobil Mercy dan BMW terbagus di Bali itu ada di sekitar Gianyar. Kenapa? Karena pribumi masih bisa berdagang, membuat kerajinan, dan orang-orang bule itu hanya menjadi penghubung. Memang tidak mungkin kita punya pasar Pak, yang punya pasar itu orang bule. Nah, mereka hanya jadi penghubung, produksinya kita punya. Itu masih bagus Pak. Nah, belakangan yang membeli di sana itu orang bule, yang menjual di sini orang bule, yang mendesain orang bule, orang-orang kita hanya karyawan. Pak, kalau sampai di sini kan nggak masalah. Sekarang Pemda Bali sudah bereaksi. Sebenarnya itu peringatan. Turis nggak boleh naik gunung gitu. Lama-lama, turis jangan ke Bali. Ini saya yakin tidak. Tapi jangan lalai Pak. Karena turisme tidak lagi merugikan di bidang bisnis ekonomi, tapi yang paling parah itu kan korban dan erosi budaya gitu. Ya, tapi sekarang sudah sampai pada masalah ekonomi, masalah jual kacang pun orang bule Pak. Serius Pak. Bapak lihat di Kubu itu. Saya saking keselnya, saya punya 6 hektar tanah di sana. Ya udah nggak usah dijualin mente aja si bule itu gitu. Nggak usah dah diurus mente itu. Karena juga yang akan dapat untung mereka-mereka gitu. Petaninya dipekerjakan, silahkan cek di Kubu. Itu orang bule. Pengusahanya tinggal di Renon, saya tahu persis itu. Nah, gambaran ini untuk meyakinkan Bapak betapa seriusnya pengawasan, betapa seriusnya penghargaan pada karyawan, betapa seriusnya memberi sanksi pada karyawan secara adil. Supaya apa? Supaya kita berdaulat di negara kita sendiri, begitu Pak. Strategi dan program apa yang akan Bapak canangkan, sekaligus merancang anggaran-anggaran yang memadai untuk itu, gitu. Itu satu. Masalah yang kedua, tadi sudah banyak dibicarakan masalah SDM Pak. Jadi SDM kita kurang di berbagai sektor ini. Di lembaga pemasyarakatan tadi sudah disinggung, di imigrasi juga sudah, AKI juga sudah. Tapi yang paling menarik adalah di bidang hukum dan perundang-undangan Pak. Ini kan vital Pak. Lalu di bidang penelitian, gimana negara kita maju kalau SDM kita misalnya di Kumham, masalah SDM di penelitian, di legal drafting juga lemah gitu. Kan Bapak tahu Pak, yang namanya penelitian dan legal drafting sebagai contoh beberapa sektor, beberapa bidang, itu kan sangat vital fungsinya, baik di pusat untuk undang-undang, di daerah itu bikin perda Pak. Jangan dipikir orang-orang Pemda itu ahli perundang-undangan begitu cukup. Tidak, mereka mengandalkan
teman-teman Bapak di Kumham. Problemnya semangat kerja mereka seperti yang saya singgung masih memadai apa tidak? Apa yang perlu kita tagih dari Bapak-Bapak? Atau kita perlu minta penjelasan dari Bapak-Bapak? Ada dua hal, Pak. Pertama pasti kesejahteraan ini manusiawi, Pak. Yang kedua, orang kan mikir karir, pengembangan keilmuan, pengembangan sekolah, kesempatan belajar apa? Orang boleh tidak mendapat harta yang banyak, tapi kalau karirnya, pengembangan, perluasan pengetahuannya terbina baik, itu tidak sedikit orang yang bersedia bekerja keras untuk mengabdi pada negara, Pak. Pak Sekjen, jadi legal drafting, penelitian tidak bisa dianggap remeh dalam rangka membuat wajah Kumham itu lebih cemerlang gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi boleh dong saya mendapat strategi dan terobosan dari Bapak soal ini. Apa yang Bapak ingin gambarkan kepada kita supaya anggaran-anggaran yang Bapak canangkan itu didukung penuh oleh kita-kita semua. Terima kasih, Pak.